Halo teman-teman, balik lagi di SM Motor Channel. Nah, sekarang saya lagi ada di dealer Suzuki SM Amin. Kita ketemu nih crossover atau small SUV dari Suzuki. Ini Suzuki Espresso, mobil yang banyak menuai kontroversi di Indonesia karena mungkin beberapa karena desainnya, fiturnya, dan juga harganya. Tapi untuk tahun 2023 ini, mobil ini mendapatkan improvement yang cukup banyak. Mulai dari tombol-tombol di setir, terus juga spion elektrik, dan juga bermacam-macam fitur safety lainnya. Harganya dia masih di bawah 200 juta, jadi affordable banget. Dan juga dia mobilnya termasuk yang salah satu irit karena pakai mesin Karimun 1000 cc. Oke, bagaimana mobilnya? Kita simak terus videonya. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Dan inilah Suzuki Espresso Improvement. Nah, ini dia nih, Suzuki Espresso. Di mobil ini memang banyak menuai kontroversi dari desainnya. Memang secara desain mobil ini khas banget dengan market India. Mulai dari desain depannya ini khas banget. Nih grillnya nih kayak Suzuki Ignis, tapi memang ngikut ini ke arah-arah Jeep. Dan juga mulai dari bempernya, terus juga ke bawah, ini dia menggunakan warna hitam sebagai plastik karena dia mendirikan kesan crossover ya. Dan juga di sini ada cetakan yang mungkin kalau di India sana ada DRL, tapi di Indonesia emang nggak dapat, jadi dummy aja. Jadi seakan aksen seperti kumis atau sirip ya di bagian sininya. Cuma untuk lampunya dia belum mendapatkan improvement, dia masih standar full bohlam untuk lampu dekat, lampu jauh, serta lampu senya. Dan memang dia nggak dapat fog lamp ya untuk si Espresso ini. Terus grillnya dia ala Suzuki kekinian kayak Ignis, terus juga mungkin S-Cross atau Grand Vitara. Dia pakai chrome, ada 4 buah. Tapi emang ini terkesannya mirip kayak merek Jeep ya. Cuma di sini ada Suzuki. Dan juga untuk mesinnya kita buka ya. Nih mesinnya nih. Dia pakai mesin yang sama kayak Suzuki Karimun. Dia pakai K10B C yang terkenal irit. Jadi tenaganya sekitar 80 horsepower-an dan torsinya sekitar 110 Nm. Ya, buat kota ini udah cukup banget. Terus juga untuk bahan bakarnya dia pasti irit seperti Karimun. Dan tenaganya kalau nggak salah ini di-tune agak lebih tinggi dari Karimun karena memang bobotnya mungkin ini sedikit lebih berat dari Karimun. Tapi untuk masalah kehematan, mobil ini bisa lebih hemat lagi karena ada suatu fitur yang menambahkan kehematan di dalam. Dan coba kita ke samping yuk sebelum ke dalamnya. Nih sampingnya nih. Ya. Ini sampingnya dia kecil banget. Ya, mobilnya nggak sampai 4 meter. Mungkin di 3,9 meteran. Dan memang profil sampingnya ini profilnya India banget karena bodinya ini tebel dan tapi ini ya, velgnya ini kelihatannya nggak begitu lebar. Jadi tipis. Ini dia pakai velg R14 dengan two-tone polish. Bannya aja dari India nih, MRFZ VTV Eco Alert. Jadi memang ban untuk Eco. Terus juga dia canggihnya mobil harga di bawah 200 juta dia sudah pakai ABS dan ada fitur traction control atau vehicle stability control di dalam. Oke kan semenjak improvement ini. Nih, velgnya dia pakai two-tone, rem depannya memang cakram tapi yang belakangnya tromol. Itu ya wajar sih karena mobil di atas ini juga masih banyak yang begitu. Terus karena kesannya dia mobil ekonomis, jadi nih lampu sennya dia ditaruh di sini warnanya orange dan mobilnya ini memang warnanya orange ya, mirip kayak bajai. Terus juga ininya spionnya, nih lihat dia udah nggak pakai yang kalau di dalam itu yang kayak taksi itu loh, yang pentilnya itu dia sekarang udah improvement, dia pakai yang elektrik. Nah ini profil sampingnya dia pakai nih moldingan jadi kontras di sini hitam, silver dan bodinya tuh orange. Jadi terkesan ceria banget mobil ini. Dan mobil ini pendek loh. Ya, tingginya mungkin 1,6 meteran ya. Karena saya aja lebih tinggi sedikit. Dan juga untuk antenanya dia mirip kayak mobil remote. Lucu ya. Oke, mungkin desainnya banyak yang pro dan kontra. Cuma itu selera masing-masing aja. Yuk kita masuk. Sini. Nih. Ini interiornya kayak gini nih. Semenjak improvement dia ada beberapa yang
di improve. Tapi kita kenalan dulu kuncinya. Dengan kuncinya ini kayak gini, sama persis kayak Suzuki APV, Jimny atau R3 lama. Dia kayak gini, udah immobilizer, dia bisa lock unlock langsung dari kuncinya. Jadi nggak kayak LC GC yang tambahan ada remote gantungannya gitu. Dan kalau nggak bisa kita lihat di sini nih, sebelumnya Suzuki Espresso ini nggak ada tombol sama sekali, cuma ada button dummy dan ini blank semua. Tapi sekarang semenjak improvement dia ketambahan electric mirror, tapi memang belum electric retract. Serta yang bikin tambah irit adalah nih, idling start stop. Mobil ini udah dilengkapi dengan fitur idling start stop, jadi mirip lah kayak motor Vario. Kalau misalnya di lampu merah dia bisa mati. Dan juga satu fitur safety tambahan nih, vehicle stability control. Mobil sekecil ini dengan harga di bawah 200 juta dia udah ketambahan vehicle stability control, teman-teman. Nah, untuk safety lainnya dia ada dual SRS airbag dan tentunya ada ABS dan EBD. Nah, setirnya dia juga ada yang baru nih, deketin. Ini ada audio steering switch di kiri dan juga head unitnya udah Bluetooth, teman-teman. Ini ada Bluetooth telefoninya. Serta untuk setirnya sendiri dia memang belum bisa tilt ataupun teleskopik, masih fix dan juga belum dilapis dengan kulit ataupun bahan lainnya. Jadi masih emang karet biasa. Tapi nggak apa-apa, emang mobilnya harganya ekonomis. Nah, nih ada keunikan dari si Suzuki Espresso ini. Suzuki Espresso ini speedometernya digital dan ada di tengah kayak gini. Mirip seperti Yaris lama, Yaris Bakpao atau Vios, dia ditaruh di tengah. Memang dia udah cukup informatif. Di sini ada untuk speed di atas dan di bawah ada untuk MID-nya. Tapi MID-nya memang di sini cuma ada trip A, trip B dan odo, serta untuk konsumsi BBM, average dan sisa jarak tempuh. Tapi kalau misalnya mau lihat lebih lengkap, nih head unitnya lebih canggih sekarang. Dia nggak pakai aftermarket lagi, dia langsung bawaan Suzuki. Dia bisa ngelihat nih seberapa instansi kita menggunakan BBM dan ada driving range-nya sama kayak di situ, cuma tampilannya lebih keren dan oke. Dan ada untuk penampil warning seat belt, pintu, handbrake belum dirilis. Ini ada warningnya di sini. Nah, terus juga ini ada ini nih mileage history. Jadi ada ini ya, ada tingkat keekoan menyetirnya. Jadi ada 1 trip sampai 5 dan ini ya, yang paling irit nih dia ada di 14,4 km per liter. Dan juga kalau misalnya setting dia bisa menyeting alert dan macam-macam. Memang untuk harga segini nggak ada untuk fitur yang namanya safety sense, ya wajar lah nggak ada ya. Terus juga uniknya lagi, tombol power window-nya dia di tengah, mirip seperti Suzuki Jimny. Jadi nggak perlu bikin moldingan yang banyak di sini, jadi cukup langsung dari tengah kayak gini. Ini mirip-mirip Jeep juga sih. Cuma kalau Jeep 4 power window-nya, ini power window-nya cuma 2, yang belakang masih engkol. Dan karena dia khas India, jadi AC-nya ini lengkap, arah semburnya lengkap, terus juga untuk kaki, kepala, front and rear defogger, terus juga untuk sirkulasi, walaupun masih manual, ini lengkap. Dan untuk heater, tentunya dia ada. Terus juga untuk di bawahnya sini ada 12 volt dan USB untuk ke head unit. Nah, head unitnya sendiri bisa kita lihat nih, bisa connect Bluetooth dan juga connect ke gadget, teman-teman. Nah, connectingnya via USB tadi ya, dan juga untuk sistem-sistem settingnya dia semuanya ada di sini. Nah, kalau untuk Apple CarPlay emang dia belum, tapi dia bisa connect ke handphone kayak Miracast gitu, mungkin bisa. Dan di sini untuk tempat penyimpanan, nah ada satu kebuka, nih ada satu lagi nih glove boxnya. Terus juga di tengah ada untuk cup holder 2, ada tempat penyimpanan HP. Dan ini transmisinya dia ada 2 tipe, yang satu manual standar kayak gini, dan yang satu lagi yang AMT, sama kayak Karimun ataupun Ignis. Cuma saya lebih suka yang manual sih ketimbang AMT, karena katanya kalau AMT-nya Suzuki itu suka ndut-ndutan. Ya enak sih manual, koplingnya juga enteng buat di jalan di kota, enak lah. Terus juga handbrake-nya ya, dia masih standar, masih manual, masih kayak biasa. Dan untuk kursinya surprisingly, karena ini Suzuki, jadi kursinya nih tebel. Dan juga supportnya lumayan menjaga,
Serta untuk headrestnya sayangnya dia nggak bisa diatur. Terus juga memang pengaturannya cuman slide dan recline aja, nggak ada untuk head adjuster ataupun seat belt height adjuster. Ya cukup basic. Terus juga nih kelengkapannya dia ada side visor tapi nggak ada vanity mirror. Lampunya dia di atas ini ada lampu baca, cuma kok ini mati ya. Ya kayak gitulah, mungkin akinya dicabut. Dan juga ini ada untuk speaker buat Bluetooth telefoninya. Dan ini untuk spion tengahnya dia bisa di night manual. Nih speakernya nih, lucu ya. Sayangnya untuk headlamp dia belum auto dan begitu pun wiper. Dia nggak ada wiper belakangnya. Tapi tenang, dia udah ada ini central lock di pintunya. Coba yuk ke belakang. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke belakang dan di sini kita lihat membuktikan bahwa keluasan Suzuki Espresso. Nih teman saya ada Zaki di sini. Dia untuk postur tinggi berapa Ki? 175. 175 dan ruangannya lihat dia masih lumayan. Masih ada berapa ya? 6 jari atau 7 jari. Ya, jadi ada untuk ruangan nggak perlu diragukan lagi Espresso ini. Meskipun bentuknya kecil. Tapi untuk headroom gimana? Aman? Untuk kelas Espresso lumayan cukup ekonomis lah, cukup pas, ya. Tingginya ya. Cukup ya. Cukup. Memang dia nggak setinggi Suzuki Karimun, tapi di sini udah lumayan proper karena tingginya dia bisa sampai 5 jari ya. Bisa. Headroomnya. Satu. Terus juga karena ini lebih nyaman ya, joknya gimana? Cukup proper ya. Cukup perjalanan jauh, cukup masih nyaman lah. Ya, masih nyaman. Terus juga dia lebih ada keunggulan dari Karimun, yaitu dia punya headrest nih. Karimun kan nggak ada ya? Iya. Nih Karimun dia nggak punya headrest, tapi sekarang Suzuki Espresso pas improvement dia udah ketambahan headrest. Cuma memangnya minusnya kursinya ini adalah kursinya ini rata aja, dia nggak ada side supportnya gimana ya. Dan kursinya ini cuma bisa didudukin 4 orang karena di tengah ini nggak ada headrest dan nggak ada seat beltnya. Juga nggak cukup untuk 3 orang. Iya ya, karena mobil ini ramping. Nah, mungkin kalau misalnya mau dipaksain anak-anak bisa ditaruh sini. Dan kalau buat anak-anak juga udah ada Isofix ya Ki ya. Nih di sini ada fitur Isofix buat kursi bayinya. Betul. Nah tuh Isofix. Armrest jelas ya, dia belum ada armrest. Terus juga penyimpanan di sini ya, cuma ada satu penyimpanan di depan ini. Di sini. Ya satu ya. Paling di sini di pintu nggak ada ya? Cuma ini aja. Cuma itu aja pegangannya dan untuk penyimpanan cuma ada botol holder satu. Di jok penumpang ini nggak ada yang buat ini ya, buat naruh barang. Iya naruh barang. Apa ini kayaknya ketutupan sama sarung jok atau gimana kayaknya? Oh nggak juga. Enggak. Karena memang nggak ada. Memang nggak. Dan cuma satu kekurangan. Kekurangannya Apa? Tahu nggak apa? apa? Nih, belum power window. Itu dia tadi ya. Iya. Ini ya namanya mobil harganya masih di bawah 200 juta. Tapi power window masih bisa nambah lah di tukang power window. Bisa, masih aftermarket bisa. Masih aftermarket bisa ya. Aftermarket bisa. Terus juga ini ada aksen. Nih, aksen kayak silver gini. Lumayan cukup menambah model ya. Ya. Jadi lebih atraktif ya Ki. Nah, ya. Nah, oke, ruangan belakangnya segini dan coba kita cek bagasi ya. Boleh. Kita lihat bagasinya segede apa. Nah, ini dia bagasinya. Bagasinya ini kalau buat mobil kecil ya lumayan. Memang dari luar dia juga nggak gede. Jadi ya segini ukurannya. Masih muat lah 2 koper medium di sini dan 1 koper large. Tapi bagusnya dia udah dikasih tray. Jadi kalau misalnya bagasinya kebuka, bagasinya ketutup ya, ada banyak barang di sini. Jadi ini nggak bisa diintip sama orang, lebih aman ya. Terus juga kalau traynya ini juga bisa diangkat, tapi emang nggak ada kaitannya ke si bagasinya. Jadi angkatnya gini aja. Dan juga kalau misalnya merasa kurang luas teman-teman, kursinya ini bisa dilipat. Tapi memang lipatnya harus full. Nah itu ya. Dan gak rata, karena masih ada gundukannya. Ya ngelipatnya sih gampang karena mobilnya nggak begitu lebar, jadi tinggal ditarik dorong gitu. Dan di bawahnya ada tempat penyimpanan ban serep. Ban serepnya sendiri dia udah modelnya full size, tapi dia kaleng. Ya seenggaknya full size lah. Nah ini kayak gini, bautnya 4. Masih muat ya. Masih muat ya. Karena dalamnya lumayan dalam Ki. Tinggi. Iya tinggi. Nah dah, kayak gini aja sih bagasinya.
Ya lumayan lah buat belanjaan-belanjaan ibu-ibu atau teman-teman rumah kantor sudah cukup banget. Oke, kita tutup. Kalau misalnya mau lebih ngambil buat muat barang itu ada carry di depan. Nah, nih bentuk belakangnya ya kayak gini. Lampunya model C. Terus juga ada untuk lampu sen. Dan uniknya lampu mundur mobil ini cuma sebelah ada di sini. Mungkin kalau di pasar luar ini jadi rear fog lamp, mungkin. Cuma kalau di sini nggak masuk. Nah ini ada lampu remnya masih full bohlam ya, lampu sen, lampu mundur semuanya masih bohlam. Terus juga untuk bumper bagusnya dia ada sensor parkir yang nyaru sama bumper, jadi nggak kelihatan aftermarket. Ini udah dicat suara body dan di bawahnya ada untuk underguard. Jadi modelnya lumayan oke lah. Cuma kalau untuk keseluruhan model belakang ya nilai aja sendiri ya. Terus juga untuk menambah kesportian dia udah kedapetan si ini nih, si spoiler. Dan untuk black lampnya ada di dalam. Cuma yang minus di belakang ini adalah nggak ada wiper belakang aja sih. Cuma defogger udah sedia, kurang wiper aja. Mungkin kalau ditambahin wiper bisa lebih clear lagi melihat ke belakangnya kalau pas mundur atau pas hujan. Oke yuk sekarang kita ke depan dan kita bakalan nyoba untuk test drive mobilnya. Nah teman-teman, jadi kita tadi udah ngebahas si espresso ini. Sekarang kita bakalan nanyain ini nih, yang penting adalah harganya. Kita di sini udah sama Om Boy. Ini YouTuber juga ini. Ada channelnya, langsung ada di bawah sini ya Om ya. Apa nama channelnya Om? Otoboy_ID. Otoboy_ID dan Instagramnya sama ya? Otoboy.id. Otoboy.id. Nah, Om Boy ini dia merupakan salah satu sales dari Suzuki SM Amin. Nah, Om, kalau boleh tahu ini harganya mulai berapa sih? Kalau untuk espresso kita punya dua sebenarnya kalau untuk tipe dia satu macam, tapi ada dua transmisi. Yang pertama dia manual, kemudian dia AGS. Nah, untuk transmisi manual sendiri itu harganya Rp181.500.000 dan untuk tipe Matic-nya itu Rp192.500.000. Oh iya, sekitar beda berapa tuh? 10 jutaan? 10 jutaan kurang lebih. Karena emang untuk setiap mobil manual dan Matic itu ya kurang lebih segitu sih selisih harganya. Dan juga espresso mulai dari 180 masih di bawah 200 juta. Nah, biasanya teman-teman itu kalau nggak beli cash ya kredit. Kalau yang cash tadi udah diinformasiin kan. Nah, kalau kreditnya tuh kira-kira berapa Om? Kalau misalnya DP-nya lah. DP-nya. Nah gini, kebetulan kita minggu ini ada program nih tanggal 15 sampai tanggal 18 Mei di SKA. Setiap pembelian espresso itu akan dapat tambahan diskon 3 juta dari diskon yang ada. Contoh gini, ini kita DP minimnya itu dari leasing itu 35 juta, cashbacknya 10 juta, jadi kan 20 tuh. Potong lagi 3 juta. 23 juta berarti. Di cashbacknya. 30 juta cashbacknya. Jadi store-nya itu cuma 17 juta. Kalau misalnya pengen murah lagi, nego langsung japri saya. Oke, langsung aja ya. Instagramnya langsung ada dan nomornya langsung di bawah nih. Nanti kalau misalnya ngerasa kurang murah DM saya jamin deh garansi harga paling murah. Oke, dari semua ya. Benar-benar. Cuma cicilan nih berapa dong? Cicilan, nah ini ada beberapa pilihan. Kalau espresso ini dia bisa 8 tahun. 8 tahun ya? Iya, maksimal 8 tahun. Karena dia termasuk mobil penumpang kan. Iya. Nah, untuk 8 tahun itu 2 jutaan cicilannya. 2 jutaan iya. Ya. Oke. DP-nya tadi udah dipotong 13 juta. Benar. Ya. DP mulai sekitar 17 juta, cicilan mulai sekitar 2 jutaan. 2 jutaan. Oke, berarti nggak berat berarti ya kalau buat bulanan gitu. Benar. Kan karena mungkin yang punya mobil ini yang yang pertama kali punya mobil lah ya, buat nyari mobil. Dan dari juga, upgrade dari yang punya motor terus punya mobil, yang cari yang irit, nyaman, muatnya banyak gitu loh. Oke. Terus juga untuk DP tadi untuk cicilan tadi bisa mulai 2 jutaan. Itu 8 tahun panjang loh, bisa 8 kali bolak-balik kampung loh, itu lebaran. Terus juga untuk garansinya gimana nih Om? Ada apa? Ada. Ini kalau untuk garansi mesin sendiri dia 3 tahun, garansi kelistrikan setahun. Jadi kelistrikan digaransi? Digaransi juga kelistrikan dengan syarat jadwal servisnya harus di bengkel resmi dan sesuai kilometernya. Oke, jadi nggak boleh keluar. Nggak boleh ke bengkel ilegal gitu loh. Iya. Terus siapa yang tanggung jawab kan? Iya. Ntar mobilnya diutak-atik konslet, nggak tahu. Benar sekali. Terus juga tadi berapa tahun? 3 tahun ya? Apanya? Garansi mesin. Oh, garansi mesin ya 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi kalau misalnya ngerasa ada kendala di mesin, silakan bawa ke bengkel kita cek nih. Nah, karena kan mobil ECU ini biasanya dia bisa ngerekam itu karakter berkendaranya. Ya. Apakah karakternya di cara berkendara atau memang dari pabrikannya sendiri gitu. Iya.
Ini udah lumayan lah 3 tahun ya. Udah panjang itu. Udah ya. Atau 100.000 kilometer mungkin ya. Iya benar. 100.000 kilometer. Oke Om, kita coba abis ini ya, kita langsung test drive ya. Kita ada Oke, tuh warna merah mobilnya. Iya, udah standby. Oke, yuk kita ke depan yuk. Ke depan ya. Ini oke, sekarang kita udah ada di arena test drive nih. Kita muter-muter sini aja, nggak perlu jauh-jauh. Ini udah ada Zaki yang nyetir dan yuk kita masuk ke dalam. Oke, kita udah ada di dalam si Espresso. Jadi semuanya terlihat jelas ya. Dekat ya. Gimana duduknya? Untuk duduknya, kalau untuk mobil seharga 200 juta ke bawah nih cukup nyaman ya. Karena dia lebih tinggi. Ya, visionnya betul. ya, Visionnya kelihatan untuk jalannya ke depan. Ini kita pakai varian yang AMT ya. Iya, yang AMT, AGS, yang AGS ya. Coba yang Kinetic. injak rem dulu. Oke. Tapi ini yang sebelum improvement. Bedanya apa sih? Nah, ini yang Nih. paling nampak sih ini. Nih, ada di saya nih. Ini dia nih. Pentil buat si spionnya. Itu sih yang jadi masalah, nggak dapat elektrik. Ya, coba jalan yuk. Coba jalan. Kita rasain aja suspensinya. Oke. Ini ke kanan ya? Ya, Oke, ke kanan aja. Muter aja kita ke dalam. Oke, pelan-pelan aja Ki. Iya, aman. Coba. Oke, ini belok kanan lagi nih, nanjak nih. Kanan ya. Oke. Nih, speedometernya udah digital, teman-teman. Tuh. Up. Sip, mantap. Untuk nanjak nggak ada kendala ya. Nanjak cukup kuat. Kita udah berempat ini. Isinya orangnya lumayan berisi semua. Sehat-sehat semua, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kemana? Lurus terus bisa. Lurus terus ya. Saya itu belum dikunci deh. Oke. Nah, ini kalau di jalan rata kayak gini suspensinya mirip lah sama Karimun. Kalau saya rasain ya, kemarin saya habis narik Karimun ya kurang lebih begini. Cuma kalau tadi di konblok, coba tadi agak di konblok ya. Di depan. Oke. Belok kanan lagi ya? Iya. Oh. Mesinnya gimana? Halus nggak? Untuk mesinnya cukup halus. Cukup halus ya. Ah. Tapi ini 3 silinder loh. Emang masih ada rasa getar-getar 3 silindernya, cuma udah nggak separah Karimun. Nggak suara yang Karimun ya. Ha-ha. Ini AGS-nya. Cuma kalau saya sih lebih suka yang manual. Iya. Lebih dia Lebih nggak ada- smooth. dia- Iya, kalau ini agak-agak endet. Ah. Ya cuma kan kalau manual enak, bisa ngatur gigi sendiri. Walaupun ini bisa juga, nggak ada koplingnya lagi. Pas ada katana. Mobil legend. Wih, iya nih. Ini kapan-kapan kita review Jim nih kapan ya Om adanya? Bebas. Jim nih. Ini ada jam ini kita lagi standby di Sudirman ya, Bang. Oh Kalau Sudirman. mau sih bisa diantar ke sana. Oh iya gitu. Bang dari sana izin. Siap, boleh. boleh. Coba nih agak Digasin. agak digas. Ini kita mau rasain suspensinya, ntar kita putar balik masuk lagi ke belakang. Oke lah. Suspensinya buat di kota lumayan enak lah ya. Lumayan. Dia memang nggak bukan yang main empuk banget, tapi masih ada kerasnya. Biar nggak begitu limbung. Benar sekali. Nah kita emang nggak bisa ngetes sampai yang sampai belok gimana, karena memang cuma ada di dalam muter-muter kayak gini. Oke lah, mungkin segitu dulu video kita untuk hari ini ya. Kita udah coba-coba test drive sedikit, dan juga si Zaki juga udah nyobain juga. Gimana Ki? Overall untuk mobil sekelas Espresso ini oke gitu. Oke ya. Iya. Ketimbang Cukup oke. Karimun kemarin. Kalau Karimun ya, Ya beda ya. itu sangat beda. Oke deh, makasih banyak udah nonton, makasih buat Om Boy, makasih buat Rifki yang udah megangin kamera. Kita bertemu di video selanjutnya. Dadah.